Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada shauma fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatul iman, jamaah taklim Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan taklim kita hari ini, penekanan temanya adalah bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif. Ada pikiran positif gitu. Saya ingin berangkat dari firman Allah yang sekarang sedang populer di bulan Ramadan. Al-Baqarah 183. Kita lihat firman Allah tersebut diawali dengan huruf panggilan, harfu nida. Harfu nida, huruf panggilan. Jadi harfu artinya huruf, nida artinya panggilan. Hati-hati kalau punya anak perempuan jangan diberi nama Neng Nida. Itu namanya Neng panggilan. Ya ayyuha, itu harfu nida. Hai, wahai, itu terjemahan umumnya. Hai dan wahai. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu, orang-orang yang benar-benar beriman. Pakai benar-benar. Lantaran ayeuna seueur jalmi nu iman-imanan. Da ngaji-ngajian. Dibimbingna ku ustaz. Di mana kenging pahala. Di mana lebet ka surga, surgana surga. Tapi lamun lebet ka nerakanya. Hei orang-orang yang benar-benar merasa beriman kepada Allah. Jadi di zaman Nabi, para sahabat ketika mendengar firman Allah yang diawali dengan huruf panggilan ini, lalu mereka merasa dirinya beriman, langsung merespon, ingin tahu ada apa setelah kalimat itu. Beda jeung jelema ayeuna, biasa we. Ya ayyuhalladzina amanu, biasa we. Kenapa biasa? Lantaran teu ngarti. Ari sahabat mengerti, jago bahasa Arabna sahabat mah, da orang Arab. Hai orang-orang yang benar-benar merasa beriman, dipanggil, yang manggilnya Allah. Allahu Akbar. Kita yang gadis dipanggil pusing akang kabogok, langsung respon. Tuh respon.
lamun orang cinta ke Allah atau siapapun yang kita cintai, kalau memanggil serta merta direspon. Kajen keur naon oge. Kajen keur naon? Leres gitu? Kaalaman ku abdi. Lamun aya kabogoh nelpon langsung aya ya anggapnya pengalaman. Begitupun ketika Allah memanggil kepada orang-orang yang merasa dirinya beriman, benar-benar beriman, maka sahabatnya sadayana serius wajahna teh aya naon itu. Sebab hanya dua setelah kalimat panggilan itu. Satu perintah, kedua larangan. Nah, iya kalau di pesantren ngaji teh kieu. Tenang, terarah, ngarah ngarti. Tong rusuh, teu pararuguh. Tungtungna kisru. Nya bulan itu na tuh. Pulang ngaji teu ya Ramadan mah kudu tenang dia ngaji teh ye. Lantaran ocai. Lamun rusuh ocai bahaya. Dan biasanya di dia teh aya cai biasana. Kebetulan dalam ayat ini Allah ada satu perintah kutiba dari bentuk kataba. Kataba artinya menulis. Kataba teh menulis. Fi'il madhi eta teh. Lalu menjadi kutiba itu bentuk majhul. Artinya ada di. Kalau tadi mah telah menulis, kataba yaktubu, uktub, perintah itu. Ini mah kutiba bentuk majhul, telah ditulis. Naon maksudnya telah ditulis teh? Telah diwajibkan, telah ditetapkan. Alaikum, atas kalian. Ini kalau dilihat jenis bentuknya, bentuk mujakkar, laki-laki gitu. Amanu laki-laki, alaikum laki-laki. Tapi berlaku untuk perempuan. Kalau kita mau kembali kepada ilmu nahwu sorof, dah umur sakieu mah belajar ilmu nahwu sorof, lieur. Loba ngahuleungna. Makana nu belajar ilmu nahwu sorof teh loba nu kapalitek. Banyak hafalan rumusnya. Wajan-wajan yang harus dihafalkan. Sigot-sigot moal ngerti lah. Sampai di mana beta? Tapi jangan kemudian baru belajar ilmu nahwu sorof lalu kita menerapkan segala urusan. Aya nu maot lalaki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Lalaki gitu, hu cuma gitu, iyahu, iyahuma, iyahu. Kalau perempuan pakai ha, Allahumma gfir laha warhamha, kan gitu kan? Bagaimana kalau mayitna bencong? Aku hahu. Nah ini lo baru lihat yang mayitna bencong, pakai hu, pakai ha, langsung
Ya kalau hari nama lamun mayitna bencong siga Sidoarjo bukan bukan tapi Allahumma gfir lehe warhamhe wa akrim nujulehe. Makanya jadi jelema teh sing bobo. Lamun lelaki sing bener, perempuan sing bener jadi perempuan. Tidak salah Allah menciptakan manusia untuk membuktikan ia lelaki atau awewe nya di mana dia pipis. Itu saja. Di mana pipisna eta. Oh cenah ada kelamin ganda. Aya jaluna aya bikamna. Misalnya tetap ukuran di mana pipisna eta teh. Tuh. Lamun pipisna nu diganda di jaluk berarti bikamna leungitkeun. Lamun pipisna ti bikam, nah si jaluna leungitkeun kitu. Lamun dua-duana keluar inilah kebesaran Allah. Mendua membingung, ngadung kan. Alhamdulillah. Dan ngaji kersau jam sakieu dibawa serius mangges deng. So deng. Sehingga nunya melongkap itu. Tapi ini saya salut kepada ibu bapak yang hadir saat ini. Ini ibu-ibu pilihan Allah. Tidak semua orang punya kecenderungan ingin menghadiri majelis taklim. Awis pangaosan awis karena ada pangaosna semua. Nah, alaikum atas kalian. Untuk apa? Saum. Untuk saum. Nah, kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa eta saum teh tos aya. Mung dua dinten sabulan teh di zaman dahulu teh hari urang mah alhamdulillah Ramadan hanya sebulan, kebanyakan 29 hari. Untuk apa saum itu Allah wajibkan buat kita? Nah, kalimatnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah saummu itu akan dapat menghantarkanmu menuju derajat orang-orang yang takwa. Mudah-mudahan pasti ente. Mudah-mudahan pasti ente. Tergantung kualitas saum urang. Nah itu. Makanya Allah menggunakan kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan anjeun janten jalmi-jalmi nu takwa. Teu cukup ku amin. Da urang mah ngaji ti baheula uman amin uman Oh di lembur mah saya ceramah di Soreang, di Banjaran.
gembira nah lagu kumaha. Lain gembira langsung aduh menang dahar, tapi gembira telah menuntaskan begitu. Tadi ganti dah. Pan urang mah gembira nate geus molong karena dahar. Alhamdulillah. Belum harusnya gembiranya alhamdulillah karena aku hari ini telah menyelesaikan tugasku ya Allah. Gitu. Itu mah keur ngabatalkeun haram hukumna lamun urang melambat-lambat. La tajurun nas khaira ma'ajjalul fitrah. Tidak boleh yang saum maghrib datang berleha-leha langsung alhamdulillah minum yang segar, makan rutop teh kurma muda, kurma lain korma, kurma. Kalau korma itu korma. Makan yang ganjil hiji tilu tok 7 kepada hiji atau semua salat maghrib jangan alhamdulillah langsung segala ayat cendol, candir, kolak, bubur sumsum, belawak terus nges ngabatalkeun langsung kieu. Salat teh prete. Mana ada nini ka abdi naros nini naros ka abdi Ustaz. Kumaha nini teh tos tarawih teh sok hitut wae. Nini tuangna seueur teu. Ngan tadi dahar kolem tina huwi cenah segelas alit jadi nini teh prek deui. Tidak ada yang harus diselesaikan di WC ni teu aya. Nini nagok sing sireumeun teu datang. Oh kalau begitu nih itu tergolong penyakit. Silakan nini salat bari itu. Kenging gitu tinggal nu tadamang dioperasi pakai kateter pipis keluar sendiri salat sambil pipis boleh darurat. Begitupun nini lamun nini hitut wae salat bari hitut memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba malaikat tertebak. Hati-hati ibu lamun nyen candil, ibu nyen kolep omat jauhkeun heula huwi teh. Huwi mah akibatna ngahiu, huwi teh deket jeung ngahiu. Huwi hiu. Apalagi saya sok ngimaman. Acara buka bersama di mana-mana, saya mah selektif. Naon ieu teh? Tina huwi bisa moal kuring mah kajian nu lain we. Candil cenah saja pangeunahna di hotel ieu. Tina naon huwi moh. Tina huwi mah pasti we aya we gerakan-gerakan beuteung. Makanya ini masjid di depan ada pintu tidak? Masjid aya pantun di dalam. Kudu aya pintu. Keur nyelamatkeun imam. Jadi pintu di depan imam teh bukan hiasan, tapi lawang keur nyelametkeun imam lamun imam batal. Dan dibutuhkan imam itu yang jujur. Teu meunang imam ngomong kieu dina hate, saeutik ieu. Nya marena keur salat, hitungna saeutik tek cek imam teh saeutik ieu. Teu
imam alamun hitut minggir, yang di belakang maju. Makanya bapak kalau mau sholat berjamaah ngukur diri untuk wawanian di belakang imam batal bapak maju. Kecuali banyak hafalan Quran, ya mah hafal kulhu inatoena, memposisikan diri di belakang imam itu bingung. Makanya imamnya baca sabihis al-a'la can beres itu pan kudu melanjutkan piraku kudu banting setir kena kulhu. Jangan seperti si abah kabayat, abong-abong kolot ditubangan iman ngajago Allahu Akbar. Imam na aki-aki hitu minggir si imam, si abah teu maju, cek si kabayan ba maju ba, cek si abah maning. Di sebelah si abah sebelah kanan komentar temenang ngomong batal. Di sebelah manena yang ngomong nyas. Mau dibelah si kabayan, kalau komentar untung aing. Untungnya batal kabar. Sampai di mana ya Bu? Nah, terkait dengan bab kentut, maaf ini ya, Bu. Ada yang bertanya juga dalam majelis taklim, Ustaz, apakah di dalam sholat boleh menahan kentut? Saya hanya menjawab, tergantung jenis kentutnya. Maksudnya apa Ustaz? Kalau kentutnya piletik, lalu mah letik dia. Dan yang tahu itu letik atau gede, manehna kan Allah. Ieu mah letik. Sekiranya sekali napas hilang, boleh itu ditahan. Nah, kada ieu ilmu lamun urang ari kitu, tapi perkiraan orang 5 detik ya detik menang ditahan. Tapi kalau itu tapi gedeun, saya harap pasrah. Naon maksud pasrah Ustaz? Kaluar untuk jibrutkeun hareup. Abang-abang imam pigedeun jebrut atuh makmum satu sak ngagol. Dan tidak boleh ada usaha penahanan optimal. Aduh Ustaz mangkading rakaat terakhir menang capek, pahalana gede ya berjamaah Ustaz. Abdi marek bebeakan enahan. At-tahiyyat. Temenan. Hari geus nahan kikituan mah geus teu meunang. Dipastikan kalau kita begitu nahan hitut mesti kitu bae. Itu mah dipastikan sepersekian persen. Itu bunga-bunganya sudah keluar. Ini penting. Maaf Bu, kan kurang teh kadang-kadang maaf pisan ya, maaf pisan. Sok aya nu seperti ngegremet. Gremet tek 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 gitu ya. Tapi bingung, ieu teh hitut lain. Ieu teh hitut lain. Jadi ada satu tempat yang suka tek 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 tek. Nah, saya beritahu ilmunya, yang tergolong hitut itu terdiri dari 3 komponen. Satu terasa bagi yang bersangkutan, termasuk itu tadi tek 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 tek. Itu terasa. Kedua terdengar. Boh ku batur, boh ku maning. Katilu ka ambe.
3 komponen yang menyertai sesuatu yang disebut itu. Semua? Lanjut. Sampai di mana beda? Takwa. Begitu takwa. Kuring dengan bahas bab itu. Takwa. Orang yang takwa itu dia merasa takut kalau saumnya oh ternyata nyambung dari akar kata takwa. Ittaqo yattaqi itiqoan. Takwa teh akar kata awalnya yang pertama ittaqo yattaqi itiqoan, takut. Akar kata kedua waqo waqi wiqoyatan, artinya hati-hati. Orang yang takwa itu orang yang selalu takut dan selalu berhati-hati. Ya, ngaraganca ngerti ya. Saya buat ilustrasi. Ibu pernah lewat Masjid Agung, Masjid Raya Kota Bandung? Ya. Ada 2 menara tinggi, Bu? Ya. Kabayang teu ayeuna? Ya. 2 menara di Masjid Raya Jawa Barat di alun-alun dibentangkan 2 utas tambang, 1 di atas, 1 di bawah. Sekarang ibu bapak harus berjalan di ketinggian menara puncak itu, hanya diberi modal 2 utas tambang. Kebayang teu? Apa rasa yang muncul di saat ibu berjalan atau saat mau bergerak? 1, takut naon? Takut labu. Takut labu. Leres gitu? Kalau ibu sudah, sedangkan di belakang ibu teh aya gogok, gogokna gogok gelok deui. Ada anjing liar dan gelok siap menerkam ibu, ngagegel bujur ibu sok. Nah perempuan mah, maaf ini ya, perempuan mah kadang-kadang kalau mau nyebrang jalan sok beratku bujur. Saya sering perhatikan itu. Kalau saya mau ceramah dijemput, saya bilang tahan, kesian ibu-ibu nyebrang. Ongkos si ganu lumpat, tapi bujurnya di tukang ke. Nah ibu ayeuna disuruh berjalan di tambang di ketinggian, tong tinggi-tinggi setinggi menara Masjid Agung be. Aduh, kaki ibu dipijakan di tambang yang bawah, dipijakan, teken. Tangannya disimpan di tambang yang di atas ibu, dipegang genggam. Leres gitu? Ibu digonggong ku gogok teh. Apa yang ibu lakukan? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arek maju sieun, arek mundur leuwih sieun. Ibu setiap melangkah selalu penuh perhitungan. Sieun labu. Leres teu? Sieun labu. Dan genggaman itu erat, pijakan ibu itu erat di bawah. Goyang seetik sok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu? Makanya orang yang berjalan di atas tambang inilah ibarat orang takwa, takut jatuh, sehingga gerakan tangan dan kakinya penuh perhitungan. Ketika dia ceroboh, minimal goyang tambang. Lamun tambang goyang, ibu lebih bahaya. Peluang untuk jatuh semakin besar. Makanya langkah nage ibu harus berhati-hati. Setiap melangkah bibir keluar kalimat Allah. Allah. Takwa gitu. Kabayang gitu termate? Apa tambang
sunnah Rasul. Tambang yang dipegang Al-Quranul Karim. Nah itu tambang yang diinjak sunnah Rasul. Tambang yang dipegang adalah Al-Quran. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah Rasul. Telah kutinggalkan dua warisan untuk kalian. Kapanpun dimanapun kalian hidup, istiqomah memegang dua warisanku, maka kalian akan hidup di zaman apapun dalam keadaan aman dan selamat dunia akhirat. Apa itu ya Rasul? Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu orang takwa mah hidup nate nyepeng Al-Quran dan berjalan di atas petunjuk Nabi Muhammad. Eta takwa teh. Hirup gini santai. Bu kade tempat ngopi. Jadi yang bahayana saum pakai masker teh. Sehingga nudinya masker jero tikar ngopi. Ngopi pisang goreng. Sampai di mana? Takwa itu begitu, Ibu. Ibu waktu berjalan di ketinggian berani tidak melihat ke bawah. Mata bentak atau perem. Awak kadek-kadek ente. Gitu. Langkahnya terukur. Orang takwa hidup di dunia, dia harus selalu seperti itu. Takut melanggar. Lamun ayah lalaki kasep ganteng ngajak seri ke ibu. Lamun ayah nu kasep ngorak kene make mobil alus ngajak senyum ke ibu. Nu takwa mah pasti ikut senyum. Senyum deh. Entong pieu aing mah takwa. Nu takwa mah orang senyum ngajak senyum. Orang senyum tapi entong kabablasan. Entong senyum langsung minta nomor handphone. Temu darat. Tidak boleh begitu. Orang takwa mah selektif. Beratnya berat. Tapi amalkeun bertahap. Termasuk jaga pikiran, jaga hati, karena saum yang akan menghantarkanmu ke derajat takwa adalah saum yang mampu menjaga pikiran dan hati. Ini yang disebut saumul khususul khusus. Saumnya orang khusus khusus. Makanya orang yang takwa mah, orang yang saum itu pikirannya harus positif. Lamun ayah tetangga diajak seri, ibu positif. Kenyerihut. Semua? Begitulah orang takwa. Positive thinking. Saya mah sakit wau jeung saya. Menita seri. Oh, barangkali dia tidak melihat. Piraku paharep-harep terkonsen meureun manehna. Tah orang kalau positif berpikirnya sehat. Saya begitu. Saya tahu oh ini jamaah saya. Tapi manehna teh nyolong we hareupeun. Oh, meureun manehna teh keur loba pikir. Keur loba positif ti entong kieu maju aku mentang-mentang tungtungna gering tidak sehat. Kalau sudah tidak sehat rugi, badan rusak, duit CM. Jadi kunci untuk sehat harus
positif tinggi. Dalam segala urusan, ibu harus banyak senyum, berbaik sangka dengan siapapun. Semohon hayang sehat tuh. Tak eta kuncina. Orang beriman mah sehat wae. Jadi lamun urang geus goreng pikiran, goreng hate, geus panyawat sadaru. Opname pae. Loba tinggi opname pae. Duit beak mendingan bahagia. Makanya abdi mah bahagia wae. Di depan jamaah, buat jamaah bahagia. Buat ngaji itu menyenangkan. Jangan sampai kalau ceramah membuat jamaah jara rempe. Saya paling tidak suka lamun ngaji teh jara rempe. Si ganutnya nyekel buku jeung pulpen. Pulpen atau oyak-oyak. Si horeker ngalamun. Silakan saya buka acara tanya jawab. Karena nanti dari sini derdei. Engke buka bersama di Hotel Gumilang Sari. Derdei. Isya derdei. Subuh derdei. Tapi kalau dinikmati, insya Allah bahagia. Bahagia. Ngeunah. Lamun urang manfaat kerja batur teh bahagia. Pulang ceramah sok menang kresek bahagia. Silakan yang mau bertanya. Sumohun. Waalaikumsalam. Itu dan tarawih. Kan kalau kita sholat berjamaah itu kan mengikuti imam. Sumohun. Nah, pas kita lagi batal kan ada rakaat yang tertinggal itu bagaimana? Sumohun. Ketika kita berjamaah lalu batal karena hitut, maka kita harus berwudu kalau di tempat tinggal mukim. Tapi kalau di luar kota, misalnya sedang dalam safar, minimal beda kota saja ya, Bandung Pangalengan, Bandung Ciwidey, Bandung Lembang, itu sudah masuk hak rukso. Ini belum pernah saya bahas itu ya. Kira-kira orang bahasnya. Judulnya itu ibadah dalam safar. Ini penting tuh. Ngomong ke pulang kampung mah kudu ngarti teh ibadah teh. Lamun urang sebagai musafir teh kudu kumaha. Kalau kita sedang di luar kota mah ada pilihan. Misalnya urang teh ke rokat ka hiji, brek itu panitaha teh, tapi sok bunyi. Batal cek urang teh. Lamun keluar kan pinuh teh jamaah. Tayamum. Kalau musafir mah boleh tayamum. Di Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak yang begitu jamaah saya. Ustaz, abdi teh mantosan qomat ti ajan subuh dugikan qomat subuh menilami. Jadi wa ibu itu arek wudu kudu keluar. Ngarekahan jamaah sakitu seueurna. Ibu kudu kumaha cenah? Tayamum. Caranya di karpet bismillahirrahmanirrahim tekan. Kemudian usap ke muka sekali. Ambil lagi tekan, lalu pergelangan diusap atasnya sekali, pergelangan kiri sekali. Atas. Mulai lagi syaratnya. Kalau di luar kota, kalau di tempat tinggal mah wayahna kudu wudu. Geus wudu, pret deui, geus wudu, pret. Tungtungna jibruk. Ya saran saya mah pulang. Karena tarawih tidak mesti harus berjamaah. Boleh sendiri, boleh di masjid, boleh di rumah. Bebas tarawih mah. Dan Nabi oge, maaf, dina catatan sejarah, beliau itu sholat tarawih berjamaah cuma 2 malam. Malam pertama dan malam kedua. Malam ketiga tidak hadir.
Sampai Ali bin Khattab diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menjemput Nabi. Nabi cuma menjawab, biarkan Abu Bakar yang mimpin, karena aku khawatir umatku di akhir zaman, kalau aku terus-menerus sholat tarawih berjamaah di masjid, umatku di akhir zaman akan beranggapan bahwa sholat tarawih berjamaah sebagai kewajiban. Jadi sunnah hukumnya kenging di rumah, kenging di masjid, boleh sendiri, boleh berjamaah, bebas. Nah gitu. Wudu heula, engke lamun bisa abus salat teh bareng. Kan ada rakaat yang tertinggalnya itu bagaimana? Yang mana teh? Ada Rakaat yang tertinggal. Ya kalau imamnya tidak langsung berdiri, karena tirusuh urangna. Urang keur nyelesaikeun kakurangan, imam geus nangtung tungtungna tuh. Ya saran saya ikuti saja yang bisa diikuti. Nanti sebelum witir kita tuntaskan yang tertinggal. Sumuhun. Jadi untuk niatnya kieu, tetap kita gugurkan yang tadi yang salah, tetapi kita tetap mengejar yang 8 rakaatnya. Berjamaahlah sampai 6 rakaat dengan imam. Tanu 2 teh batal kan? Tadi tidak sempat selesai. Nah, nanti kita tutupi 2 rakaat. Imam sudah witir, orang witir sendiri. Tidak semua harus bersama imam. Begitu. Yang lain. Sumuh. Waalaikumsalam. Bahwa perempuan sebaiknya tarawih gitu karena lagi sahur. Sumuh. Dilaksanakan di rumah atau Iya, memang ada hadisnya. Sebaik-baiknya tempat sholat wanita adalah di rumahnya. Ini sebagian para ahli hadis mengatakan bahwa hadis itu merupakan cara Nabi untuk menghibur kaum wanita yang di saat awal perkembangan Islam di Mekah dan di Madinah. Itu di Madinah itu punten kapasitas daya tampung jamaah sholat berjamaah ku bapak-bapak geus heureun. Tah upami dikengengkeun ibu-ibu ka masjid, khawatir terjadi fitnah, pas senggol-senggol, pada dedet, pas si bapak mana senang pada dedet. Tungtungna kan tidak elok. Makanya Nabi mah pinter, dibimbing ku Allah, sebaik-baiknya sholat wanita di rumahnya. Ada yang mengatakan ini hadis temporer, kondisional, tapi ada juga yang tidak berlaku selamanya. Tetapi poinnya adalah tidak dilarang perempuan ke masjid. Kalau kita memegang teguh dalil tadi, sebaik-baiknya sholat wanita di rumah, bagaimana posisi ibu ketika ibu di Mekah dan di Madinah? So, ternyata ibu-ibu kalau selama di Mekah dan di Madinah itu jam 3 subuh sudah ngabring di mukena menuju Masjidil Haram, menuju Masjid Nabawi. Mana dalil perempuan lebih baik sholat di rumahnya? Nah, dilanggar begitu. Ternyata itu fitrah. Ibu ge jelema hayang ibadah nu sampurna. Hayang jauh-jauh di Indonesia piraku abdi kudu di maktab. Masa saya harus di hotel? Saya ingin bermakmum dengan imam setempat, berjamaah di Masjidil Haram. Iraha deui Ustaz. Tah gitu. Jadi lamun urang kait-kaitkeun kadinya eta dalil teh ngagoler eta teh. Ngagoler. Hayu we selama di Mekah teh di hotel we. Masjid teu didasanan kan rugi. Seumur-umur urang tara ke Mekah, sekali ke Mekah salat fardu di leres. Jadi kesimpulannya begini, Bu. Dulu memang demikian. Lamun ibu-ibu dikengengkeun ka masjid teh jadi heureun deui. Pabaliut kena.
jelecet gitunya. Nabi tahu ini. Kalau bebas nanti ya begitulah. Makanya ngarah teu abak ibu-ibuna supaya tidak merasa ada kesan tidak adil, dihibur ku Nabi sebaik-baiknya perempuan. Lantaran Nabi nu ngomong jadi samina wa ata'na. Gitu. Hebatnya Nabi. Nabi mah paling pinter. Lamun berhadapan